Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Sabriani dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menceritakan kembali roman yang telah saya baca dengan judul Azab dan Sengsara. Penulis Melody Siregar, penerbit Balai Pustaka, dan tahun terbit 1920. Tema yang diangkat novel ini adalah kehidupan percintaan seorang gadis yang pernikahannya tidak membawa kebahagiaan, tetapi justru kesengsaraan. Tokoh utama dalam kisah cinta yang runyam ini bernama Aminuddin dan Maryamin. Keduanya adalah kerabat tapi sayang, nasib mereka berbeda. Aminuddin adalah anak kepala kampung bangsawan yang kaya raya dan disegani banyak orang. Sedangkan Maryamin lahir dan tumbuh di lingkungan keluarga yang miskin, sangat berbanding terbalik. Mereka berdua sudah saling kenal dan bermain bersama sejak kecil. Seiring berjalannya waktu memasuki usia dewasa, Aminuddin dan Maryamin mulai saling jatuh cinta. Berjanji akan menikahi Maryamin, niat itu diutarakan kepada ibu dan ayahnya, Baginda. Sang ibu setuju dengan pilihan Aminuddin karena menganggap Maryamin masih keluarganya dengan harapan bisa membantu kondisi ekonomi Maryamin. Namun berbeda dengan sang ayah, Baginda di atas diam-diam tidak setuju rencana Aminuddin karena beranggapan jika pernikahan tersebut bisa menurunkan derajat bangsawannya. Demi cinta, akhirnya Aminuddin berangkat ke Medan untuk mencari kerja agar punya penghasilan dan menikahi Maryamin. Semenjak pergi ke Medan, Aminuddin selalu mengirim kabar ke Maryamin dan keluarganya. Sampai waktunya tiba, ia menyampaikan berita ke kampung jika ia sudah siap berumah tangga dengan wanita miskin tersebut. Namun sayangnya Baginda di atas tetap tidak setuju. Baginda justru menyusun rencana agar istrinya berubah pikiran dan tidak menyetujui keinginan Aminuddin. Hal pertama yang dilakukan Baginda di atas adalah membawa istrinya ke dukun bayaran dan pura-pura meramal jodoh terbalik untuk anaknya. Sang dukun bayaran tersebut mengatakan jika Maryamin bukanlah jodoh Aminuddin, tapi ada seorang gadis bangsawan di desa mereka. Sontak ibu Aminuddin pun percaya dan memutuskan berangkat ke Medan dengan membawa gadis bangsawan yang hendak dinikahi dengan Aminuddin. Sesuai ramalan dari dukun tersebut, setibanya di Medan, Aminuddin terkejut melihat orang tuanya membawa seorang gadis dengan tujuan menjodohkannya dengan gadis tersebut. Meski hati terpukul, tapi ia tak bisa menolak karena saat itu ia terikat oleh adat budaya yang harus selalu patuh pada keputusan orang tua, terutama urusan jodoh. Dengan berat hati, Aminuddin pun mengirimkan surat kepada Maryamin seraya memohon maaf karena ia terpaksa akan menikahi gadis lain. Meskipun itu cintanya hanya untuk Maryamin. Mendengar kabar tersebut, Maryamin sangat hancur, bahkan sampai sakit. Seiring berjalannya waktu, tak terasa sudah setahun berselang. Ada seorang laki-laki bernama Karibun meminang Maryamin, berharap hadirnya laki-laki ini bisa mengobati luka. Sang ibu akhirnya menerima pinangan tersebut. Akan tetapi, apa yang diharapkan ibu Maryamin tidak terwujud. Pernikahan tersebut justru malah menambah penderitaan baru bagi Maryamin. Terungkap ternyata Karibun menceraikan istri sahnya hanya demi menikahi Maryamin. Selanjutnya Karibun membawa Maryamin ke Medan. Mereka mengalami hubungan suami istri yang buram karena Maryamin sama sekali tidak mau melakukan hubungan intim. Alasannya karena Kasibun mengidap penyakit kelamin yang bisa menular jika melakukan hubungan intim. Karena penolakan itu, Karibun kalap dan akhirnya sering melakukan kekerasan dan sering menyiksa Maryamin. Sudah menderita, ditambah lagi rasa duka ketika Aminuddin bertamu ke rumahnya suatu waktu. Melihat reaksi Maryamin yang tidak biasa, Karibun pun terbakar cemburu dan semakin sering ia menyiksa istrinya. Hingga puncaknya Maryamin sudah tak tahan lagi dan akhirnya melaporkan Karibun ke polisi. Setelah diperiksa oleh polisi, ditetapkan bahwa Karibun bersalah dan diwajibkan membayar denda serta menceraikan Maryamin.
Maryamin akhirnya kembali ke kampung halaman dengan kondisi yang sangat tidak baik. Ia sakit-sakitan hingga akhirnya meninggal dunia dalam keadaan penuh penderitaan. Baiklah, sekian cerita roman tentang azab dan kesengsaraan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.